Terus Nabi kenal kita lewat apa? KTP nggak ada. Antum punya KTP nggak ntar? Dukcapil udah nggak ada. Maka nama KTP kita nggak laku. A'rifuhum yu'tauna kutubahum biaimanihim. Kitab mereka diberikan dari kanan. Yang kedua, bisimahum fi wujuhim min athari sujud. Terlihat dari pancaran sujud pada wajah mereka. Aku mengenal mereka dengan cahaya yang ada pada diri mereka. Baina aidihim, memancar ke hadapannya. Ini berarti 3. Dan ini jaminan dari Rasulullah SAW bahwa umatnya bercahaya. Mereka berdoa, ya Rabb, kami mungkin belum sempurna mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka sempurnakan nurnya kami. Yang keenam, kelebihan umat ini yang keenam, kita kebut aja ya. Jaminan cahaya bagi umat Nabi Muhammad. Nah, ini ada ayatnya dan hadisnya. Surat At-Tahrim ayat 8. Coba perhatikan, di hari kiamat semua orang hina kecuali 2 kelompok. Al-Anbiya wal Mu'minun, 2 aja. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari, yaitu hari kiamat, Allah tidak menghinakan, tidak menelantarkan Nabi dan orang beriman. Ada syaratnya, ma'ahu, bersamanya Nabi. An-Nabi di sini siapa? An-Nabi pakai alif lam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini khususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau hanya disebutkan di Quran mim ha mim dal Muhammad. Nama jasadnya hanya 4 kali. Selebihnya nama nubuatnya An-Nabi, Rasul, Rauf, Rahim, Muzammil, Muddathir. Itu nama Nabi semua. Ya. Bahkan ada tafsir beberapa ulama, ya, wal asr. Itu wal asr kan kita mengartikannya demi masa. Ya. Demi waktu. Tapi al asr itu siapakah yang ada di waktu itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti demi Muhammad yang ada di waktu asar. Asar itu masa alam semesta di akhir-akhir ini. Kita udah di asar semua, Pak. Ini sudah puncak peradaban. Karena sudah puncak, dia tinggal turun. Ya, masih ada 1 puncak lagi, Imam Mahdi belum. Ya, kita nggak tahu kapan rahasia Allah ini Allah buka nanti. Ya. Cuma nggak tahu nanti ketika dia keluar, apakah kita masih tasdik atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nabi Isa turun, ya kali ada yang nggak percaya. Dan di tengah ayat dikatakan nuruhum yas'a baina aidihim, cahaya mereka. Padahal ini cahaya dari Allah. Hum, mereka, merekanya siapa? An-Nabi dan orang beriman yang bersama Nabi. Berarti cahaya orang beriman ngikutin siapa? Ngikut Nabi. Maka nur ini, nurun Nabi wallazina amanu ma'ah. Nurnya Nabi, namanya Nabi itu siapa? Muhammad. Bernamalah Nur Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kerja Nur Muhammad ada di Quran. Sekarang nur itu tersimpan di dada antum, gak keluar, gak keluar. Dia hanya keluar lewat akhlak, lewat senyum, lewat husnuzan. Itu keluarnya. Nanti pada hari kiamat cahaya itu Allah buka, dan siapa saja yang Nur Muhammad itu masih hidup di dalam kalbunya, tidak padam, dia akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nuruhum yas'a baina aidihim, cahaya mereka terlihat ada di hadapan mereka memancar. Wa bi aimanihim, dan di kanan mereka.
yaquluna rabbana atmim lana nurana, lalu mereka berdoa, ya Allah sempurnakan nur kami, nur Nabi tadi yang ada pada kami. Apa maksudnya? Orang beriman tadi ada yang tidak sempurna. Ini yang berdoa bukan Nabi, ini yang berdoa orang beriman. Mereka berdoa, ya Rabb, kami mungkin belum sempurna mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka sempurnakan nurnya kami. Itu maksudnya. Karena di hadis Nabi mengajarkan, ya Allah beri cahaya depan kami, belakang kami, kanan kami, kiri kami, atas kami, dan juga jaga kami dari bawah kami. Itu nur. Itu yang disebut nurun ala nur, dan nur itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang yang kasyaf dapat melihatnya, ya. Waqad waddahat as-sunnatul musharrafah hadhihi al-khususiyah kama thabata fil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi dalam hadis mulianya mengatakan, ini garansi dari Rasulullah, penjelasan ayat ini. Inni la a'rifu ummati yaumal qiyamah. Kan kita bertanya, sebanyak ini umat manusia, yang Habib cuma berapa orang nih? Beliau aja nih ya. Kita bukan. Terus Nabi kenal kita lewat apa? KTP nggak ada. Antum punya KTP nggak ntar? Dukcapil udah nggak ada. Maka nama KTP kita nggak laku. Nama jabatan kita nggak laku. Gelar kita nggak laku. Hatta gelar kiai ustadz itu nggak laku di sono. Apalagi cuma gelar-gelar biasa. Lalu dengan apa Rasulullah kenal kita? Rasulullah mengatakan, inilah arifu ummati yaumal qiyamah min bainil umam. Di antara umat manusia dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman, aku mengenal mana umatku dengan satu cara. A'rifuhum, ya. Ada beberapa cara, ya, 3 di sini. A'rifuhum yu'tauna kutubahum biaimanihim. Kitab mereka diberikan dari kanan. Nah, maka kalau orang mimpi ada sesuatu dari kanan, dapat kitab dari kanan, itu kabar baik. Itu simbol. Ini simbol, ya. Yang kedua, jadi Nabi pas lihat ada pembagian laporan kitab amal dunia, mereka menerimanya dari kanan. Langsung Nabi kata, oh itu umatku. Yang kedua, bisimahum fi wujuhim min athari sujud. Terlihat dari pancaran sujud pada wajah mereka. Pancaran, bukan bekas, ya. Kalau yang sujud kulitnya mungkin sensitif, mungkin ada bekasnya. Pakai kok nggak ada? Atasnya dikit pakai nggak ada ya? Nggak ada. Berarti bukan bekas itu. Tapi kalau saya ada bekasnya nggak apa-apa. Ya, ini Bapak ada nih Pak, ya, hati-hati Pak, jangan riak ya. Nah, ada yang enggak, itu ada juga. Kadang ibu-ibu sensitif kulitnya, hitam juga. Tapi ingat, itu adalah tanda fisik pulang ke tanah. Ya, tanda yang sebenarnya orang sujud kepalanya di bawah atau di atas, ndongak atau tunduk. Itulah makna sujud. Sujud itu terlepas dari kesombongan, ego, kepala dia yang dia anggap hebat selama ini dia taruh di bawah. Itu baru ente sujud namanya. Ya, apabila kita belum seperti itu, belum mau naruh akal ini di bawah, tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada kebesaran Allah, belum disebut orang sujud. Ya. Jadi, man huwa sajid, siapakah orang yang sujud, siapakah yang ada bekas sujud dalam dirinya? Orang yang akhlaknya seperti orang sedang sujud. Ya. Terjemahkan sendiri akhlak orang sujud apa aja. Satu apa? Tawadu. Apalagi? Orang sujud tuh keras apa lembut? Bisa nggak orang sujud tuh kenceng badannya? Harus lembut. Maka sujud jangan kenceng. Ciri-ciri orang-orang yang sholatnya lembut, penuh dengan rahmah rahim, ketika sujud punggungnya akan rileks. Tapi itu bukan peregangan yoga, ya. Sujud kita bukan yoga. Ya, saya tidak mengharamkan yoga karena saya nggak ngerti yoga itu apa. Ya, nanti saya belajari dulu itu yoga itu apa isinya. Kalau memang ada syiriknya yang dibuang, gerakannya tidak masalah. Ya. Ada meditasinya harus diislamikan. Stretchingnya nggak ada masalah.
Yang ketiga, wa'arifuhum binurihim yas'a baina aidihim. Ada bekas di wajahnya. Sekarang aku mengenal mereka dengan cahaya yang ada pada diri mereka. Baina aidihim, memancar ke hadapannya. Ini berarti 3. Dan ini jaminan dari Rasulullah SAW bahwa umatnya bercahaya. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan cahaya ini didapat salah satunya lewat wudu. Jadi antum kalau wudu, setan stres. Kita ke masjid, setan nangis. Kita jamaah ngaji, setan gila pak. Ini setan lagi gila nih. Antum ngaji itu setan gila. Apalagi ngajinya ngaji tentang Nabi Muhammad, musuhnya iblis. Jadi Nabi Muhammad itulah musuh terbesar iblis. Nabi Adam itu cuma pintu aja. Pintu terbesarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa lagi yang membahas tentang Nabi Muhammad SAW? Musuh besarnya, musuh bebuyutannya. Jadi kita cukup punya musuh satu aja, iblis. Yang lain gak usah. Ya. Kecuali ada manusia dalamnya iblis, itu lain cerita ya. Iblis sifatnya 2 aja, aba wastakbara. Dari situ turunlah sifat-sifat kegelapan, enggan, ya. Wastakbara, merasa sombong, merasa lebih benar dari orang. Katanya ngaku ahlu sunnah, tapi merasa lebih benar dari temannya. Udah kena, ya, kena juga tuh. Sufi, udah jadi mursyid, merasa lebih tinggi kemursidannya dari yang lain, kena juga. Nggak jaminan orang bertarikat benar, nggak jaminan orang berakidah Asy'ariyah benar, secara manhaj benar, tapi secara rohani itu urusan pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak juga mengkultus-kultuskan tarekat yang kita pelajari, manhaj yang kita ikuti, mazhab yang kita amalkan, enggak juga. Yang suci cuma Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Hadis pun masih ada yang palsu. Hadis enggak suci, Pak. Kecuali yang mutawatir. Hadis yang suci hanya yang mutawatir. Selain hadis mutawatir, maka hadisnya masih dimasuki pemahaman-pemahaman dan hafalan-hafalan sahabat. Ya.